Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini seperti biasa saya akan coba mereview saham mingguan ataupun saham harian rekomendasi ya. Dan saya juga akan memberikan rekomendasi untuk 2 hari ke depan. Baiklah, kita langsung coba lihat IHSG hari ini seperti apa. IHSG naik di 0,56%, di mana value-nya ada di 9,02 triliun ya. Cukup lumayan besar dari yang kemarin, tapi bisa kita lihat bahwa biasanya IHSG itu kisaran 10-20%an ya standarnya. Dan ini emang bisa disebut kecil ya. Selanjutnya kita coba lihat saham. Secara sektor ada 3 yang turun ya. Aneka industri, properti, dan agriculture. Saham perdagangan yang naik ya. Bisa kita lihat di sini naik di 1,31%. Kita coba lihat top value-nya ada di mana. Ya, Bull ya. Bull naik besar di 4,7%. Antam naik lagi di 1,29%. BBRI. Selanjutnya kita coba lihat untuk top gainernya ada di BABP ya. BABP sampai 30,14%. ZYRX ARA juga. Terus MLPL hampir ya. Bata yang sudah mulai naik besar, dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman sebenarnya itu. Selanjutnya top losernya berdasarkan harga kita coba lihat. Waskita hampir ARB, ADI, PTPP, GGRM turun tipis ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat secara teknikal untuk IHSG ya. IHSG bisa kita lihat di sini berdasarkan MACD sudah ada tren kenaikan, dan bisa terlihat di sini di 38-nya dia sudah melewati. Apakah dia akan benar-benar lewat besok atau dia akan turun ya? Kalau naik IHSG besok berarti dia akan coba naik ke 6122. Kalau turun berarti dia akan coba ke MA5-nya dulu di 5999 hingga ke 5919. Bisa kita lihat sebenarnya kalau dilihat dari secara keseluruhan, besok kemungkinan IHSG masih berpotensi besar naik ya, tapi bisa saja turun. Semoga tidak ada isu ataupun faktor lain yang menyebabkan IHSG turun ya. Baiklah, kita coba lihat saham ini ya, mingguan. Yang pertama ada BBRI. BBRI hari ini tidak ada kenaikan dan penurunan, tapi sudah terlihat adanya MACD, adanya tren kenaikan, dan sangat berpeluang. Ya, seperti kemarin berarti di paling rendah di 4160, kalau bisa naik dia akan coba naik ke 4260 menuju 4310 ya. Itu untuk batas yang bisa teman-teman pertimbangkan, tapi kita secara keseluruhan melihat kemungkinan besar besok adanya tren kenaikan untuk BBRI ya. Selanjutnya ada BNII. Bisa kita lihat hari ini turun di 1,03%, masih wajar ya penurunannya, dan dia tadi mantul di MA5. Kemungkinan besok dia akan naik lagi ke 386 menuju MA20 di 394 ya. Kalau turun ya ke MA5 lagi ke 380 menuju paling jauh di 362 ya. Itu untuk BNII. Selanjutnya BBNI. Untuk BBNI kita bisa lihat di sini turun ya di 0,86%. Bisa kita lihat sudah sideways, kemungkinan akan ada tren kenaikannya cukup besar. Jadi
teman-teman bisa mempertimbangkan untuk BBNI masih berpeluang bisa naik ke 6.300-an. Kalau turun berarti besok ke 5.700, kalau naik berarti besok ke 5825 ya. Selanjutnya ada BBCA. Untuk BBCA hari ini naik di 1,38%, ya memang adanya tren kenaikan. Di sini juga terlihat di MACD. Kemungkinan besok adanya tren penurunan ada ya, karena akumulasi yang cukup 2 hari yang lalu. Apakah besok bisa naik? Juga masih bisa ya. Kalau naik berarti besok dia akan ke 32125. Kalau turun kemungkinan di 30950. Oke. 31025 ya, di MA5-nya. Selanjutnya SMGR. Untuk SMGR turun tipis di 0,24%, tapi sudah terlihat adanya tren kenaikan. Kemungkinan besar besok berpeluang adanya kenaikan ya. Berarti besok dia akan coba naik ke 10.625, kalau turun di daerah 10.150. Ini yang bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman besok. Selanjutnya SMCB. Untuk SMCB bisa kita lihat adanya tren penurunan di 0,29%, tapi kita bisa lihat adanya tren kenaikan berdasarkan MACD. Bisa kita lihat di sini sebenarnya ini lagi sideways ya di daerah sini. Kemungkinan besok dia akan coba naik ke 1740, kalau turun di daerah 1720. Paling kecil di sini ya 1680 yang bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman besok. Selanjutnya ada PTBA. Ini berdasarkan RUPS ya. Ternyata PTBA tidak ada kenaikan dan penurunan untuk hari ini. Kemarin turun tipis. Bisa kita lihat penurunan MACD masih berpeluang. Kalau turun berarti di 2510, kalau naik berarti berpeluang ke 2580 ya. Itu untuk PTBA. Selanjutnya BJBR. Untuk BJBR bisa kita lihat tidak ada kenaikan dan penurunan. Kita tarik, kita coba lihat di sini tidak ada kenaikan dan penurunan, tapi MA5 sudah naik ke atas dan besok berpeluang adanya tren kenaikan sekitar berapa persen ya. Kita coba lihat, berarti besok berpeluang kenaikan 3%-an. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan. Kalau turun berarti di sini ya, di 1555, tapi kecil kemungkinan untuk BJBR akan turun besok. Selanjutnya ada NISP. NISP bisa kita lihat adanya tren kenaikan di sini ya, di 1,73%. Di sini bisa kita lihat adanya MACD juga naik. Kalau naik berarti dia besok ke sini ke 890, kalau turun berarti ke MA5-nya di 870. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman, tapi kemungkinan besar adanya tren kenaikan sangat-sangatlah besar. Selanjutnya ITMG. Untuk ITMG juga naik di 0,20%. Bisa kita lihat di sini ya. Tadi adanya tren penurunan, tapi dia coba naik lagi dan berpeluang adanya tren kenaikan. Masih berpeluang ya. Masih sangat-sangat berpeluang. Kita bisa lihat di sini berarti kenaikan bisa ke 2% lagi, dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Selanjutnya ada Antam. Antam hari ini naik ya. Naik tipis tadi kita bisa lihat di 1,29%. Jadi Antam berpeluang naik seberapa persen lagi ya. Kalau berdasarkan Bollinger Bands, dia akan lebih mengecil di 2-3% lagi. Kalau berdasarkan Fibonacci dia akan coba naik ke 2440.
Kalau turun berarti di sini ya, di 2300, tapi kecil kemungkinan karena sini kita bisa lihat sudah ada garis pertemuan antara MA5 dan MA20, kemungkinan besar besok masih berpotensi kenaikan untuk Antam. Selanjutnya DSNG. Untuk DSNG kita bisa lihat sudah ada tren kenaikan 0,79%, 4 hari kenaikan. Berarti kalau besok turun kemungkinan di sini ya, di 630, kalau naik berarti di 650. MA5 sudah ada tren kenaikan dan kemungkinan DSNG akan berpeluang besar adanya tren kenaikan ya. Selanjutnya NIKL. Untuk NIKL hari ini naik tipis di 0,46%. Bisa kita lihat di sini dia mantul tadi di 11.105. Kalau besok berarti kemungkinan dia akan naik ke 1105, kalau turun berarti di 1065 ya. Ini yang bisa menjadi bahan pertimbangan karena sudah adanya tren kenaikan berdasarkan MACD, dan saham-saham ini sangat berpotensi semua ya. Dan saya melihat masih berpotensi sangat besar. Selanjutnya BNGA. BNGA juga seperti itu. Jadi untuk 2 hari ke depan masih berpotensi untuk ada tren kenaikan dan bisa menjadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman ya. Bisa kita lihat masih ada sekitar 10% lagi. Hari ini dia turun di 1,85%, wajar. Di sini juga akan terlihat adanya tren kenaikan. Di sini juga ada tren kenaikan. Besok kemungkinan besar bisa mencapai ke 1100. Selanjutnya ada UNTR. Untuk UNTR tidak ada kenaikan dan penurunan, bisa kita lihat cukup lumayan juga ada tren kenaikannya. Bisa kita lihat di sini berarti kemungkinan besok dia akan coba naik ke 22.600, kalau turun ke sini ya 22.300 hingga 22.000. Itu untuk UNTR. Selanjutnya LPPF. Untuk LPPF naiknya cukup lumayan besar ya hari ini di 13,33%, dan seperti yang saya sampaikan bahwa ini sangat-sangat berpotensi ke depan adanya tren kenaikan karena kita bisa lihat bahwa ini salah satu perusahaan yang akan berpeluang besar naik nanti ketika bulan puasa. Jadi kalau misalnya turun, kemungkinan turun di 1520 ya. Kalau naik, dia akan coba naik ke 123-nya di 1695. Dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan karena kelihatannya besok akan terlihat sedikit sideways ataupun masih berpotensi kenaikan ya. Selanjutnya ada ACST. ACST hari ini turun di 1,91%. Bisa kita lihat walaupun turun adanya tren kenaikan dan masih berpotensi sangat untuk bisa menjadi bahan pertimbangan karena MACD juga sudah terlihat adanya tren kenaikan. Dan bisa kita lihat di sini berarti besok dia akan coba naik ke berapa ya? Berdasarkan Fibonacci. Kita coba lihat. Berarti dia sudah akan coba naik ke sini ke 340 berdasarkan ini 286 ya. Ini yang bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman untuk ACST. Oke, baiklah, besok saya akan coba memberikan rekomendasi 2 saham yang bisa menjadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman. Yang pertama ada BRPT. BRPT hari ini sudah ada tren kenaikan berdasarkan MACD juga seperti itu walaupun distribusi ya. Dan besok berpeluang akan dia naik ke 950 hingga 1035, kecil kemungkinan turun berarti di 965. Ini
mungkin menjadi bahan pertimbangan karena berdasarkan MACD juga sudah ada tren kenaikan dan berpeluang ya, walaupun mungkin kemungkinan kalau dilihat dari grafik akan sedikit sideways, tapi berpeluang besar adanya tren kenaikan hingga 10.035. Itu saham pertama. Selanjutnya adalah CTR. CTRA hari ini turun di 0,43%, tapi bisa kita lihat di sini tren kenaikannya masih berpeluang juga karena MACD juga terlihat adanya tren kenaikan. Garis birunya sudah mulai coba naik ke daerah garis merah. Di sini juga MA5 sideways ya, dan akan terlihat adanya tren kenaikan, kemungkinan besar adanya tren kenaikan. Bisa kita lihat dia turun di daerah garis middle berdasarkan Bollinger Band. Kemungkinan kenaikan berarti dia akan coba naik ke 1180. Kalau turun berarti di daerah 1115. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.